Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh pemirsa IBSK TV dimanapun Anda berada. Baik, bertemu lagi dengan podcast Ramadan di Ibnu Abbas dengan tema Mabar Ramadan bareng alumni, Masya Allah. Jadi sore hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, pemirsa sekalian gitu. Di sini kita akan bersama-sama belajar, sharing gitu ya, berkaitan dengan bugar di bulan Ramadan nih. Masya Allah udah ada di tengah kita semua. Pembicara kita pada sore hari ini ada Rizky Anisah Yumna. Ya, nanti panggilnya Yumna ya, atau dipanggil Kak atau dipanggil Ukti nih. Monggo nyamannya aja. Oke, baik. Biasa kami manggil nama aja ya. Jadi langsung saja. Jadi Rizky Anisah Yumna ini saat ini baru kesibukannya apa Yum kamu Yum? Ini alhamdulillah kebetulan masih koas ya. Oke, masih koas ya. Nah sekarang mungkin kita mau ngobrolin masalah bulan Ramadan nih gitu. Bulan Ramadan di tengah kesibukannya koas gitu. Nah kalau setahu saya kan kayaknya koas tuh kan Masya Allah ya gitu, jadwalnya itu nggak menentu. Kadang-kadang ada yang benar-benar 24 jam, kadang-kadang harus jaga malam dari jam 7 sampai jam 7 lagi, kadang-kadang sehari penuh gitu. Nah mungkin gimana sih manajemen waktunya gitu ya koas di tengah Ramadan, yang tadi kita juga sempat ngobrol ya, kalau misalnya tahun lalu Ramadannya tuh bener-bener sibuk banget gitu. Alhamdulillah kalau yang Ramadan ini kan agak slow gitu ya. Nah kalau yang tahun lalu atau tahun itu gimana sih Yum manajemen waktunya gitu ketika Ramadan kayak gitu? Kalau Ramadan saat koas ya, mungkin kalau secara umum ya, kalau secara masih di Ramadan saat belajar kedokteran gitu, kalau waktu masih preklinik tuh rata-rata ritmenya masih sama. Di pagi kuliah ya meskipun malam tetap tugas dan besoknya ujian terus ya kayak gitulah ya. Tapi kalau koas tuh lebih dinamis, jadi tergantung lagi stase apa kayak gitu. Nah kalau sekarang alhamdulillah aku lagi stase ilmu kesehatan masyarakat, jadi termasuk yang longgar. Ini kegiatanku paling ke puskesmas dan nanti pulang siang atau sore, terus tugasnya juga nggak terlalu banyak gitu. Tapi kalau jadi ya masih alhamdulillah tarawih masih bisa ikut jamaah rutin gitu, terus ngaji juga ya bisalah diusahakan gitu. Tapi kalau tahun lalu, wah Masya Allah, aku tahun lalu tuh pas lagi di fase Obsjin ya. Oke. Nah itu jaganya Obsjin tuh cukup panjang dan nggak bisa ditinggal gitu. Di tahun lalu aku agak kelimpungan ya, kaget gitu, kayak wah bener-bener nggak ada, sedikit banget gitu buat aku ngeluangin waktu buat diriku sendiri aja susah gitu. Jadi ya udah, pengalaman waktu Obsjin tuh waktu jaga ya udah, aku waktu jaga malam gitu ya, aku tektokan sama temen, aku tarawih dulu gitu. Terus aku tarawihnya sendiri tuh sedih banget ya, tarawih nggak bisa jamaah tuh, tarawih sendiri tuh. Terus apalagi waktu jaga luar kota. Nah aku kebetulan kan dapet jaga luar kota waktu pekan terakhir Ramadan. Wah itu rasanya Sampai Lebaran berarti ya? iya, sampai Lebaran. Jadi Lebaran berarti masih ini dengan kesibukan koasnya berarti. aku Lebaran di luar kota itu posisi, Masya Mbak. Allah, Jadi luar biasa banget. nggak pulang, terus ya udah, jadi tarawih juga waktu itu sisa-sisa tenaga ya. Jadi habis shift jaga tuh selesai 10:30, kayak aduh baru pulang, terus sholat sendiri di kos, atau sholat berdua sama temen di kosan di luar kota ya waktu itu. Udah, terus Lebaran Idul Fitrinya di luar kota. Tapi alhamdulillah sih waktu itu Idul Fitri masih dari orang-orang rumah sakit ada yang ngasih pat dan opor, jadi masih kerasa Lebarannya sedikit. Masya Allah, luar biasa banget ya ternyata perjuangan koas itu gitu ya, perjuangan seorang dokter muda gitu ya. Masya Allah gitu, sampai benar-benar merelakan gitu ya. Kalau misalnya kadang-kadang kita bisa iktikaf gitu kan di 10 hari terakhir, tapi ya insya Allah gitu ya, pahalanya pun juga mengalir juga ya gitu dengan aktivitas koasnya gitu. Nah ini kan nyambung juga nih ya Yum ya sama tema kita pada sore hari ini kan, tentang gimana sih bisa tetap bugar di bulan Ramadan gitu. Nah kalau tadi kita ngobrolin gimana sih padatnya koas gitu ya, otomatis kan dia mengeluarkan banyak tenaga ya gitu. Otomatis pasti kan terkuras full gitu ya energinya gitu. Karena nggak cuma buat diri sendiri gitu kan, buat orang lain juga gitu. Nah ini mungkin kita akan memulai gitu ya obrolan gitu terkait kalau kita ngobrolin masalah puasa, masalah Ramadan gitu.
Kalau dari sisi medis tuh gimana sih Yum gitu? Dari sisi puasanya kayak gitu. Kalau dari pandangan medis ya puasa Ramadan sendiri kalau di Indonesia ya sekitar 13 sampai 14 jam itu secara umum secara umum aman gitu buat orang-orang yang kondisi tubuhnya dalam tanda kutip sehat gitu atau yang mungkin sakit-sakit ringan itu secara umum aman gitu. Terus kalau untuk orang-orang yang ada sakit kronis misalnya ginjal, jantung, terus gula atau tensi tinggi itu juga aman selama kondisi penyakitnya itu terkontrol. Lagi nggak lagi nggak berat atau lagi bikin kondisi fisik lemah banget itu aman-aman aja gitu. Nah, makanya untuk orang-orang dengan sakit kronis itu amannya atau lebih baik disarankan sebelum puasa untuk check up dan konsultasi ke dokter yang merawat gitu. Kira-kira nanti waktu puasa nih apa yang perlu diperhatikan sih buat saya ini yang ada sakit ini, sakit tertentu ini gitu kan. Karena tiap sakit itu bisa beda-beda penanganannya, terus yang diperhatikan apa gitu. Dan bahkan tiap orang dengan penyakit yang sama pun bisa beda-beda yang diperhatikan. Jadi lebih aman untuk konsultasi ke dokter yang merawat. Berarti itu nggak menjadi kendala gitu ya buat orang-orang pun yang punya penyakit berat gitu ya gitu. Dengan Betul. kuncinya tadi adalah check up dulu ya sebelum Mhm. Ramadan kayak gitu. Dan ya tadi terus juga selain itu kan, mungkin kalau udah sering dengar manfaat-manfaatnya puasa gitu ya, kayak misalnya, ada penelitian gitu ya, nggak cuma ada sih kayaknya cukup banyak gitu penelitian yang udah membuktikan, kalau puasa itu bisa membantu menurunkan berat badan, menurunkan lemak tubuh, menurunkan kolesterol, terus, profil lipidnya jadi lebih terkontrol, gula darahnya terkontrol, tekanan darah juga terkontrol, kayak gitu. Terus juga, meningkatkan sistem imun juga, kayak gitu. Masya Banyak Allah, manfaatnya. ternyata luar biasa banget ya manfaat Mhm. puasa itu kalau dilihat dari sisi medisnya gitu. Makanya jadi sebulan di Ramadan ini adalah hal yang bermanfaat banget ya Yum sebenarnya Mhm. gitu. Kalau dari sisi medis juga kan tadi kan dijelasin ya gitu kalau tentang puasa ada manfaat-manfaatnya. Terus kalau dari sisi waktu mungkin Yum ya kayak gitu kan ini kan 30 hari banget ya kayak gitu. Sebulan banget gitu. Itu nanti bakal berpengaruh banget gak sih gitu. Misalnya yang dulunya awalnya sehat terus karena puasa 30 hari dia jadi nanti kesehatannya menurun banget atau kan nggak cuma sehari 2 hari tuh gitu. Kalau menurut medis gimana tuh, Yum? Selama saat puasa itu kita mengikuti anjuran-anjuran yang ada saat puasa, terus kita tetap menerapkan pola hidup sehat, itu puasa seharusnya tidak mengganggu kesehatan dan bahkan malah ada manfaat-manfaat yang bisa didapatkan sama tubuh, tuh. Oke. Selama masih seimbang gitu ya, gitu. Mhm. Tuh berarti ada kaitannya gitu ya, gimana sih kita kan otomatis puasanya 13 jam gitu ya, masih ada waktu buka sampai sahur Betul. sekitar 12 jaman juga gitu. Nah itu mungkin adalah waktu di mana kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya buat cas energi kita buat besok Mmm. hari gitu ya. Nah mungkin kalau dari segi medisnya gitu ya, ada nggak sih kayak tips-tips gitu, gimana sih kita mengatur pola makan kita, gimana kita mengatur gizi kita gitu ya ketika kita lagi buka ataupun sahur kayak gitu. Kan, kita walaupun puasa ya, kita kan tetap dikasih kesempatan buat makan gitu ya, makan buka dan makan sahur dan kita kan juga, manusia nih tetap butuh zat gizi dan juga air buat tubuh kita tetap berfungsi dengan baik, tetap bisa berfungsi dengan normal. Nah, makanya waktu, sahur dan buka kita tetap harus makan dengan, gizi yang cukup, porsi yang cukup. Misalnya kalau, eee, kita kan disunahkan buat makan sahur, itu sebisa mungkin jangan skip tuh, walaupun Oke. ngantuk banget gitu ya, itu sebisa mungkin jangan skip karena penting banget gitu. Jadi selama kita puasa kan tubuh kita nih pakai energi yang kita makan. Jadi dari, glukosa yang masuk, terus dari simpanan-simpanan glukosa yang ada di hati, yang ada di otot. Nah, simpanan-simpanan itu nggak bakal ada kalau kita makannya kurang. Jadi sebisa mungkin makanlah yang cukup saat sahur, terus gizinya diperhatikan harus lengkap ya, ya karbohidratnya, terus proteinnya, vitaminnya, serat, mineral gitu, dan air gitu ya. Tuh, terus kalau mau, lebih awet kenyang itu bisa banyakin serat, terus karbohidratnya yang
kompleks gitu, misal nasi merah, ubi gitu tuh karena dia dicernanya lebih lama, lebih pelan. Jadi lebih awetnya lebih stabil dan lebih insya Allah ya awetnya lebih stabil dan mood kita jadi lebih ini ya, lebih terjaga juga ya kan kalau orang lapar biasanya resek banget ya. Ya kayak gitu. Tuh, terus kalau terus kalau sahur ya jangan kebanyakan garam. Terus kalau yang suka ngopi nih, mungkin kalau bisa jangan ngopi gitu karena kayak garam dan kopi kan nanti merangsang kita buat sering buang air kecil. Nanti kita cepet haus siangnya gitu, cepet dehidrasi kayak gitu. Itu sih kalau sahur ya. Terus kalau buka puasa, nah pas buka puasa ini yang sering tricky juga karena kita kan seharian puasa nih. Pas puasa tuh kayak apa ya, makanan yang biasanya tuh terlihat biasa aja, kalau saat puasa tuh kayak enaknya berkali lipat gitu dan kayak pengen banget semua dibeli gitu kan. Kenapa tuh? Nah jadi tuh kita tuh ada kecenderungan buat makan berlebihan saat berbuka gitu kan. Nah itu mungkin kita nih waktu berbuka tetap makannya pelan-pelan, terus jangan terlalu banyak gitu kan. Nah dan kan sering banyak jajanan-jajanan, makanan-makanan. Nah kalau sarannya kan tetap harus gizinya juga harus lengkap ya, karbohidratnya, proteinnya, terus vitamin dan lain-lain tadi. Jadi lebih baik misalnya waktu udah azan nih minum air dulu, pelan-pelan kan minum air biar perut tuh nggak kaget gitu. Terus makannya ringan-ringan dulu, macam kurma tadi itu kan kandungan gula alaminya bagus dan mudah diserap tubuh ya, jadi lebih cepat tubuh kita nge-recharge-nya cepet gitu. Terus monggo kalau mau sholat dulu gitu atau kalau mau makan ya pelan-pelan gitu. Boleh langsung makan tapi pelan-pelan, jangan buru-buru gitu karena kalau perut kaget nanti asam lambungnya bisa langsung naik. Kembung, mual kan perutnya nggak nyaman, sakit tuh bisa kayak gitu. Terus juga kan banyak jajanan ya kayak gorengan gitu, terus es buah. Nah ini nih gitu ya, kan. jadi makanan favoritnya orang Indonesia ya gitu. Kalau nggak ada Ramadan gorengan tuh, nggak ada gorengan tuh nggak afdol gitu. Betul. Nah kalau kayak gitu boleh, tapi itu tadi tetap jangan terlalu banyak gitu. Karena kayak yang minyak tinggi, gorengan-gorengan tuh dicernanya cukup lebih sulit ya, jadi nanti bikin perut nggak nyaman tuh juga bisa. Terus nanti kalau kita terlanjur kenyang sama jajanan-jajanan atau makanan-makanan yang gizinya itu kurang, nanti kita jadi nggak makan makanan yang harusnya kita makan. Oh iya Gitu kan. benar. Tuh. Terus ya itu tadi itu kan soal gizi ya. Terus juga jangan berlebihan tadi. Kalau makan jangan kalap. Tuh harus diingat, jangan mentang-mentang aku cuma boleh buka berapa jam doang ini Iya, lah, bener dipol-polin banget. lah biar besok nggak lemes gitu. Itu justru malah nggak bagus juga gitu. Karena tetap aja ya makan berlebihan itu nanti kalau gulanya terlalu banyak juga tubuh juga nggak enak, kaget gitu. Terus, ya itu tadi kalau buat orang-orang yang puasa tuh ya bisa jadi gagal kurus atau gagal apa ya karena makannya nggak dikontrol itu. Oke. Berarti kuncinya itu adalah nggak apa-apa sedikit gitu ya, nggak banyak, cuman dia terpenuhi gitu ya nutrisinya dari karbohidrat tadi ya disampaikan, terus dari seratnya, dari proteinnya kayak gitu. Karena kalau tadi disampaikan juga pas sahur itu nanti menjadi pondasi berarti gitu ya, pondasi energi kita seharian gitu. Bahan bakar gitu. Masya Allah gitu. Makanya ternyata ada keberkahan sahur tuh di sini juga ya dari sisi medis ya. Hikmahnya. Masya Allah. Ada hikmahnya gitu ya ternyata. Sengantuk apapun kita gitu ya makan aja gitu walaupun sedikit gitu ya. Minimal air tuh juga udah cukup membantu biar kita nggak cepet dehidrasi gitu. Dan juga terus air tadi Mbak jangan lupa kan kita disarankan sehari itu seenggaknya 1,5 sampai 2 liter tuh meskipun puasa sebisa mungkin tetap dipenuhin. Jadi biasanya sih disarankannya waktu buka 2 gelas, terus nanti antara buka dan sahur monggo 4 gelas gimana caranya, mungkin sebelum tarawih, setelah tarawih atau setelah tarawih sambil minum gitu. Nanti waktu sahur lagi kalau bisa 2 gelas lagi. Jadi biar kan tubuh kita paling banyak dibentuk sama air ya. Iya benar. Kalau bisa jangan sampai kurang karena biar dehidrasi tadi kita bikin lemes juga. Oke. Berarti 8 gelas sehari itu tetap harus terpenuhi gitu ya. Sebisa mungkin. Oke gitu.
Tapi kalau misalnya nggak sampai 8 gelas nih gitu, atau misalnya kadang-kadang kan kebiasaan orang Indonesia juga gitu ya, minum teh ketika buka. Nah ini kan tadi kan dijelasin dikurangi kopinya, dikurangi garam-garamnya gitu ya. Kalau terkait teh nih kan yang paling banyak nih ya gitu. Kadang-kadang kalau kita ikut bukber tuh ya pertama kali dikasihnya air teh manis gitu ya. Nah itu gimana sih gitu? Kan katanya kalau teh juga ada menyerap nutrisi dan sebagainya. Kalau dari sisi medis tuh sebenarnya fakta atau mitos gitu? Sebenarnya kalau minum teh manis tuh ya tadi masih nggak apa-apa kok asalkan nggak berlebih, karena ya tadi kalau teh manis kan tubuh kita cepat tergantikan juga ya, kayak glukosanya itu kan makanan utama otak kita dan Benar. tubuh kita biar cepat segar gitu. Tapi ya jangan terlalu banyak gulanya, yang secukupnya aja gitu. Terus ya memang kalau kita minum teh sehabis makan itu memang bisa mengganggu penyerapan nutrisi gitu ya. Makanya monggo diakalin lah, mau diminum sebelum makan kah, atau bisa diganti dengan minuman lain mungkin yang tidak mengganggu penyerapan nutrisi. Oke. Yang penting lebih diseimbangkan lagi gitu ya di antara nutrisi-nutrisi tadi gitu. Oke, kalau tadi kita ngobrolin masalah gimana sih mengatur pola makan gitu. Dan tadi kan dijelaskan gitu, ya gimana caranya gitu ya 8 gelas sehari tetap terpenuhi, nutrisinya tetap terpenuhi. Nah, cuman gitu ya, ketika kita lihat di masyarakat ini beberapa, sebagian mungkin ya gitu, ada yang kemudian mereka ingin melakukan diet khusus kayak gitu. Nah, mungkin dengan bentuknya dia kemudian nggak makan nasi tetap ketika buka, ataupun misalnya sahur yang cukup minum putih aja, tapi itu kemudian berjalan beberapa hari gitu ya. Nah itu kira-kira kalau dari sisi medis gimana sih Yom gitu? Padahal kalau kita tahu katanya puasa itu kan sudah merupakan diet yang ideal juga ya gitu. Apakah emang masih diperlukan gitu diet khusus misalnya gitu untuk orang-orang yang memang sedang melakukan gerakan diet gitu? Ini ya berarti puasa sambil sekalian lah biar berat badanku turun gitu ya. Benar banget. Nah iya itu. Sebenarnya ya kalau yang setauku kalau sebisa mungkin ya kalau lagi puasa, gini deh, kalau diet itu atau menurunkan berat badan itu, yang paling berpengaruh dalam penurunan berat badan itu adalah mengurangi kalori yang masuk ke tubuh. Jadi kalau kita mengerjakan puasa dengan sebenar-benarnya kan sebetulnya sudah sangat terbantu ya buat membatasi kalori yang masuk ya, karena jadwal makan kita berkurang, terus waktu makan kita berkurang gitu ya. Terus ya sebetulnya itu sudah cukup bisa membantu penurunan berat badan gitu ya. Dan kalau mungkin udah pernah dengar istilah intermittent fasting gitu. Oh apa tuh? Ya kayak orang itu juga metode diet dengan nggak makan sekian belas jam, berapa jam, tapi biasanya masih bisa minum air putih sih. Itu memang terbukti bisa membantu menurunkan berat badan gitu. Tapi ya itu tadi, kalau waktu kita puasa tuh bisa menahan, tapi ketika kita sudah berbuka kok jor-joran dan nggak ngontrol, itu sama aja gitu. Iya, Nanti bener. berarti kan kalori yang masuk nggak jadi berkurang tuh kalau kita jor-joran gitu kan, malah bisa jadi berlebih gitu. Nah itu nanti nggak jadi turun. Terus kalau dengan ide-ide buka puasa nggak usah makan nasi sama sekali Iya, deh gitu, bener. atau sahurnya air putih aja deh gitu, itu agak kurang bagus ya, karena kan tubuh kita nih tetap butuh karbohidrat. Jadi ada makronutrien, namanya makronutrien tuh zat gizi yang diperlukan dalam porsi cukup banyak dalam tubuh. Itu kayak karbohidrat, protein gitu, lemak gitu tuh yang dibutuhkan banyak gitu. Nah, kalau kita nge-cut karbohidrat sama sekali, nanti tubuh kita makannya gimana gitu kan. Jadi terus juga kalau misalnya kita mau nge-cut lemak sama sekali gitu, misal lemak itu juga penting gitu, jangan mentang-mentang namanya lemak jadi kayak nggak sehat gitu ya. Iya Nah benar, iya. lemak kan macam-macam, ada yang lemak jenuh tak jenuh, trans dan macam-macam ya. Nah ada lemak yang lemak-lemak yang baik tuh, yang itu tuh diperlukan buat membantu penyerapan vitamin. Jadi ada vitamin-vitamin yang dia itu dibantu penyerapannya oleh lemak gitu. Terus juga kalau buat perempuan sendiri ada hormon-hormon spesialnya kita ini itu disintesisnya dari lemak gitu loh. Jadi jangan sampai kurang juga. Oh gitu. Jadi kalau untuk meng-cut zat gizi tertentu tuh
kayaknya kurang disarankan ya. Jadi mendingan lebih baik diatur kalorinya. Monggo kalau mau konsultasi ke nutrisionis dulu biar disesuaikan dengan kondisi tubuh, terus mau turunnya berapa, terus kebutuhan kalorinya berapa, terus menunya harusnya gimana, itu biar gizinya tetap terpenuhi, terus berat badannya bisa turun dan tubuhnya tetap sehat, kayak gitu. Oke. Berarti sebenarnya puasa aja udah cukup gitu ya untuk Sudah program diet itu? lumayan gitu. Dan oh ya kalau mau lebih kerasa lagi dietnya ya bisa tadi rutin aktivitas fisik itu juga membantu buat Oke. turun berat badan. Berarti ketika puasa tetap jalan ya, misalnya olahraga-olahraga ringannya kayak gitu. Oke, Masya Allah. Nah, ngobrolin masalah olahraga, masalah aktivitas fisik. Nah, ini kan kita nih orang-orang yang puasa gitu kan, seringkali kan merasa lebih gampang lelah, lebih gampang lesu kayak gitu ya. Akhirnya ya mungkin kayak kemarin tuh hari Ahad pertama puasa ya gitu. Saya tuh keluar gitu ya, keluar mau pergi gitu. Biasanya tuh hari Ahad tuh kan ramenya Masya Allah gitu ya. Nah kemarin tuh kan bener-bener sepi gitu ya. Nah itu kan juga kenapa gitu ya hari Ahad puasa Tepar gitu. semua. Bener banget gitu. Nah terus jadi muncul pertanyaan gitu kan gitu. Emangnya seberpengaruh itu ya gitu puasa terhadap kelelahan orang gitu, hingga akhirnya kan tadi ya disampaikan juga bisa mempengaruhi mood juga gitu. Ibaratnya senggol bacok gitu ya kadang-kadang kalau orang lapar gitu. Nah kalau dari sisi medis tuh gimana sih Yum kayak gitu? Pandangan medis terkait apakah puasa itu mempengaruhi banget gitu ya? Akhirnya mudah lelah. Jadi yang harusnya dia beraktivitas seharian full bisa produktif gitu ya. Karena puasa mempengaruhi produktivitasnya dia gitu dia. Jadi akhirnya harusnya agendanya banyak, dia cut agenda karena puasa gitu. Kalau soal ngantuk dan capek gitu ya waktu puasa, Bener. sebenarnya kayak apa ya? Kalau waktu kita mulai masuk Ramadan kan memang banyak aktivitas-aktivitas atau rutinitas-rutinitas baru ya yang kita biasanya nggak kerjakan, jadi kita kerjakan misalnya kayak tarawih, Iya betul. terus sahur itu tuh ternyata sangat berpengaruh di kayak keseharian kita dari pola istirahat, pola makan itu kan berubah banget ya kalau waktu Iya Ramadan. betul. Nah, jadi mungkin beberapa orang tuh memang belum terbiasa. Oke. Jadi misalnya yang biasanya makan 3 kali sehari, dia jadi makannya cuman waktu sahur terus nahan 13 jam, nggak bisa ngemil, nggak bisa beli boba kalau lagi bete Bener. gitu kan. Itu terus jadi apa ya, tubuh tuh ngerasa, "Mana sih makanan kok nggak masuk-masuk?" Gitu. Terus kayak ngerasa haus, ngerasa lapar, itu memang bisa ngantuk gitu ya, nggak dan rasa lelah gitu karena ya tadi, cairan di tubuh kita kan seiring apa ya, seiring berjalannya waktu memang cairan di tubuh kita ini memang perlahan-lahan juga dilepaskan gitu loh dari keringat, terus Oke. dari urin atau kencing gitu ya, terus bahkan kita bernafas, kita ekspirasi, buang nafas gitu, itu juga ada air yang dilepas gitu. Jadi memang Oke. seiring berjalannya waktu dalam sehari tuh kalau kita nggak minum lagi memang cairan tubuh kita berkurang, dan kalau berkurangnya itu cukup banyak ya itu nanti ya itu lama-lama bisa yang dehidrasi tadi. Jadi efek dari cairan tubuh yang berkurang itu ya bisa tadi ngantuk dan lelah. Oke. Terus juga energi atau bahan bakar yang kita pakai ya buat tubuh kita tetap berfungsi, bahkan kita kan melek aja atau tidur aja juga sebenarnya butuh energi ya buat Oke. kan jantung kita tetap berdetak gitu-gitu kan, itu kan tetap butuh pelepasan energi juga. Nah, Iya. kan saat puasa kan kita kan cuma pakai apa-apa yang disimpan di tubuh gitu ya ibaratnya ya. Mungkin itu juga bisa saat mulai berkurang dan saat mulai habis stoknya gitu, kita kan nyari mana sih makanan, terus juga nah itu saat energinya turun ya terasa lemas, Oke, nggak Masya Allah. bertenaga gitu kan. Wajar sih seperti itu. Oke. Jadi memang adanya kelelahan, mudah ngantuk itu adalah sebuah kewajaran juga ya, Heeh, karena bisa. puasa itu kan energi kita kan ibaratnya sedikit gitu ya, yang dari hasil sahur tadi itu. Oke. Tadi kita udah ngobrolin masalah gimana pola makan, gimana mengatur orang-orang yang ingin diet gitu ya. Nah, mungkin terakhir nih Yum gitu.
kira-kira apa sih tips-tips gitu ya, selain kita itu bisa menjaga pola makan, ada nggak sih hal-hal yang bisa kita lakukan gitu ya, supaya bisa tetap produktif, tetap bugar di bulan Ramadan kayak gitu? Emang Ramadan ini kan sayang banget ya kalau kita Benar. memperturutkan diri karena aduh aku lapar, aku capek, ngantuk gitu ya, karena ya Allah lagi ngobrol, ibaratnya ngobrol pahala dan Benar ampunan banget gitu ya. ya. Jadi sebisa mungkin ya kita ikhtiarkan buat tubuh kita buat kuat buat ngelakuin banyak hal gitu kan. Nah, mungkin beberapa tipsnya yang kalau boleh dirangkum dari awal tadi ya, Iya sebenarnya kan benar. ini berkaitan semua ya yang Iya kita benar bahas tadi banget, muter-muter iya. gitu kan. Yang pertama tadi mungkin ya tadi check up dan konsul bagi yang memerlukan gitu. Oh, biar puasanya maksimal, ada tips-tips apa dari dokter yang merawat, kira-kira hal yang khusus perlu saya perhatikan apa gitu. Terus yang kedua tadi, makan dan minumnya juga diperhatikan. Gizinya dipenuhi, kalorinya dipenuhi, dicukupi gitu kan. Terus cara makannya juga bagaimana, jadi nggak buru-buru, terus pelan-pelan dan ya jangan jangan apa ya, jangan makan terlalu dekat dengan jam tidur atau habis makan tidur, itu nanti bisa apa ya, pencernaan kita makanan belum turun sempurna gitu ibaratnya, nanti bisa reflux atau balik, Oke, nanti bisa iya. panas gitu ya dadanya rasanya gitu bisa. Terus habis, makan minum, terus oh ya kalau mau, disertai dengan olahraga atau aktivitas fisik gitu. Jadi jangan rebahan terus gitu waktu puasa, jangan diperturutkan ngantuk dan lemes-lemesnya gitu ya. Jadi, ya monggo, kalau emang biasanya sehari-hari emang belum rutin olahraga, ya jangan langsung olahraga berat gitu ya, nanti kaget dan lemes gitu. Benar. Jadi monggo mau misalnya, kalau waktu yang disarankan buat olahraga ya biasanya itu sebenarnya bisa pagi, kalau pas pagi setelah matahari terbit gitu kan, positifnya energi kita masih Full gitu ya, banyak gitu, jadi mau oke, buat olahraga masih iya. bisa. Tapi, negatifnya, kalau misal kehausan itu masih lama Iya nunggunya kan, benar. nge-pending-nya lama nih gitu. Terus kalau mau sebelum buka itu juga ada yang menyarankan gitu, karena ya tapi negatifnya kita udah sisa-sisa tenaga ya, Iya, jadi udah lemas, tapi kalau kehausan kan ya deket bentar gitu, lagi bentar gitu lagi ya, buka lah buka. gitu. Terus kalau ada juga yang menyarankan kalau mau olahraga setelah buka puasa gitu. Biasanya orang yang rutin apa ya, udah rutin banget olahraga tuh biasanya pada milih waktu ini gitu, karena energinya udah keisi lagi dan ya bisa olahraga lebih maksimal gitu. Dan kalau untuk orang-orang yang nggak biasa olahraga ya jangan langsung berat tadi ya, jadi langsung, jadi olahraganya Bertahap gitu ya? yang Oke. ringan dan pelan-pelan gitu. Di low dan go slow gitu, jadi Oke. pelan-pelan aja ya, mau jalan-jalan 30 sampai 60 menit sebelum buka mungkin Masya sambil Allah. nyari bukaan Cari gitu, takjil atau ya? jalan ke tempat Oke. kajian atau Masya apa gitu. Allah. Terus naik tangga, turun tangga itu yang ringan-ringan gitu. Tapi terus kalau yang orang-orang yang emang udah rutin olahraga gitu, ya rutin udah pokoknya udah yang rutin olahraga gitu, itu bisa juga olahraga tapi, yang, eee, apa ya, frekuensi atau intensitasnya itu yang sifatnya maintenance atau mempertahankan Oke. aja, jangan kalau bisa nggak usah ditambah aja gitu, karena kan kondisinya memang lagi puasa, Iya kita harus betul. ngontrol aktivitas kita juga kan biar nggak lemes ya, karena emang Betul. nggak bisa dipungkiri memang lapar dan Iya, lemas gitu ya itu. benar. Terus makan tadi apa, wake up, makan, minum, olahraga, terus oh ini menyibukkan dengan hal yang positif. Jadi Oke. biar pikiran kita teralihkan dari, "Aduh aku lagi puasa, Iya. lapar, aku belum makan, belum minum," itu monggo disibukkan. Misalnya ya tadi ya tilawah ya yang sangat dianjurkan ya kalau lagi Oh iya. puasa. Terus monggo ketemu teman, misalnya tetap ngadain kegiatan-kegiatan saat Ramadan, gitu. Terus jangan rebahan terus lah, terus juga scrolling medsosnya itu Oke. apalagi kalau ini ya, kalau kita scrolling yang konten Oh makanan-makanan, iya bener banget tuh. masak-masak itu, Kuliner gitu ya? itu tuh kan merangsang, apa ya, hormon ghrelin gitu di Oke. tubuh yang bikin kita ngerasa, "Aduh aku lapar," gitu, bikin Oke. lambung kita jadi mulai gerak Bekerja kayak, gitu. "Aduh ini kayak Oh. rangsangan buat makan," gitu. Itu Iya iya nanti iya. bakal memicu lapar gitu. Jadi mending Oke. dihindarilah melihat
makanan-makanan untuk masak-masak Oke. itu. Tuh, terus juga, bisa juga dengan melatih tubuh sebelum Ramadan. Jadi mungkin salah satu hikmah dari, Rasulullah menyarankan kita buat memperbanyak puasa saat Sya'ban tuh ya biar saat Ramadan, saat Allah ngobrol-ngobrol pahala dan juga ampunan itu kita udah enteng gitu puasanya. Jadi kita bisa ngepol-polin amal gitu. Ya tadi saat Sya'ban kita udah mulai latihan pemanasan, saat Rajab juga udah pemanasan, terus mungkin bulan-bulan sebelumnya juga udah kadang-kadang puasa gitu. Karena memang sebenarnya kan kita ini berat banget puasa Ramadan tuh beberapa hari awal aja gitu. Iya, betul. Insya Allah kan lama-lama kita biasa ya. Nah, Iya. makanya kalau emang mau kuat atau roso banget dari awal ya, ya semakin biasa puasa ya mungkin akan lebih ringan buat orang itu Oke. berpuasa. Masya Allah, berarti di sini ya hikmahnya membiasakan dan mempersiapkan bulan Ramadan gitu ya dari Mhm. bulan-bulan sebelumnya gitu. Masya Allah, banyak banget ya hasil apa namanya ilmu kita pada sore hari ini ya teman-teman sekalian gitu berkaitan dengan bagaimana sih tips menjadi bugar tetap produktif di bulan Ramadan gitu walaupun mungkin kondisi kita sedang lemah gitu ya tadi Mhm. disampaikan ketika kita ngerasa lesu tapi tidak mengurangi keproduktivitasan kita gitu ya untuk melaksanakan aktivitas gitu. Kalau tadi poin terakhir yang disampaikan sama Yumna juga disampaikan bahwa daripada scroll IG gitu ya, daripada scroll-scroll yang lain bisa digunakan untuk menyibukkan diri tilawah Al-Qur'an gitu ya, menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah yang lain gitu. Dan dihindarilah ya gitu, kita ngelihat-ngelihat konten kuliner gitu. Kita mungkin apa namanya keliling-keliling daerah-daerah yang kemudian di sana banyak makanan-makanannya gitu. Karena itu bisa merangsang lambung tadi ya, kerjanya Air lambung liur gitu. juga jadi keluar, jadi kayak orang mau makan gitu. Oke, jadi kayak udah makin ini ya, makin memanggil ya perutnya ya gitu, Masya Allah gitu. Oke mungkin terakhir Yum gitu, lebih terakhir lagi gitu ya gitu. Mungkin dari Yumna ada closing statement untuk episode kali ini gitu ya terkait bugar di bulan Ramadan? Untuk, mungkin closing statement ya, mungkin ini terlebih juga buat aku sendiri juga ya. Oke. Jadi, ya semoga ya puasa Ramadan ini selain ngajarin kita buat menahan diri dari apa-apa yang Allah nggak bolehin, juga ngelatih kita buat kita mengontrol diri dari apa-apa yang emang Allah bolehin gitu, Oke. pertama. Ya Ya Allah. ya semoga biar saya, Mbak Aul, dan teman-teman semua dilancarin puasanya gitu Masya dan Allah, amin bisa mendapat amin. ampunan Allah gitu. Oke, dan semoga Ramadan ini bisa menjadi Ramadan terbaik kita ya gitu. Masya Allah, jazakumullah khair gitu ya Yumna yang udah jauh-jauh ya dari Solo gitu yang di tengah kesibukannya masih menyempatkan gitu ya buat sharing bareng dengan teman-teman Ibaska TV kayak gitu. Oke baik teman-teman, alhamdulillah gitu ya. Tidak terasa obrolan kita gitu berkaitan dengan buga di bulan Ramadan dalam podcast Mabar gitu ya atau Ramadan bareng alumni pada sore hari ini sudah akan berakhir gitu. Baik saya selaku host Aulia Rifaatul Mahmudah dan juga pembicara kita pada sore hari ini ada Uhti Rizky Anisah Yumna. Mohon undur diri. Terima kasih banyak sudah menyimak podcast pada sore hari ini. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi